Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Niko di Caruban Misteri Channel. Oke, kali ini di depan saya banyak koleksi-koleksi pusaka-pusaka keris saya ya. Ini baru beberapa yang bisa saya munculkan di sini. Kebetulan ada beberapa ya, nggak banyak ya, tapi semua koleksi-koleksi yang saya dapatkan ya dari berbagai cara ya. Tapi yang utamanya dalam dunia pusaka ini adalah bagaimana cara kita menghargai atau menghormati hasil dari hasil karya leluhur ya, atau nenek moyang zaman dulu, dimana sebuah pusaka keris ya, pusaka keris ini bisa tercipta, bisa, waduh, luar biasa lah. Mungkin kalau secara detailnya akan sedikit rumit ya, tetapi sedikit banyaknya saya coba menjelaskan ya mengenai ilmu pusaka yang saya dapatkan ya, atau saya pahami. Banyak literatur-literatur yang saya dapatkan dari mulai buku-buku ilmu keris, bahkan informasi dari para senior-senior pecinta keris juga ya. Dan pada umumnya mereka orang-orang yang gemar menyukai budaya-budaya, sejarah-sejarah, karena kalau udah bicara soal keris pasti nggak jauh dari tentang sejarah. Nah, saya mungkin hanya satu ya akan menjelaskan dunia pusaka keris ini, yaitu tentang fenomena keris brojol. Ada sebuah keunikan aja tentang keris brojol, walaupun ada beberapa jenis keris yang saya miliki saat ini ya, dengan segala keunikannya. Seperti yang saya pegang ini adalah jenis keris jalak ya, namanya jalak ya. Tapi ada suatu keistimewaan bagi saya, yaitu di pamornya ini ada pamor yang membentuk lam alif ya. Bahkan saya dulu pernah punya keris yang berpamor berlafaz Allah, saya pernah dapatkan ya. Jadi yang suka keris bukan berarti tua-tua, dan juga nggak selalu dukun ya. Nah, kalau bicara soal dukun, saat ini berkaitan dengan dukun juga ya, yaitu dukun bayi. Kenapa sih saya mau bahas tentang dukun bayi? Dan bukan dukun bayinya ya, tetapi saya mau membahas tentang fenomena di mana umumnya pemahaman-pemahaman tentang dukun bayi itu konon harus memiliki sebuah pusaka keris yang berjenis atau keris yang berdapur brojol. Nah, ini seperti yang saya pegang ini. Ini udah lama banget saya simpan pusaka ini. Jenis brojol ini seperti keris tadi saya tunjukkan, keris jalak, tilam, atau tilam sari. Ini aromanya wangi, padahal ini udah lama saya cuci dan belum pernah saya minyaki, dan selalu wangi ya. Ini saya rendam dengan air kelapa, dimix dengan air jeruk ya, jeruk nipis. Saya rendam sekitar 5 hari ya, sekitar 5 hari, lalu diproses menjadi bersih begini gitu ya. Dan setelah itu belum saya minyaki, karena unik setelah saya bersihkan, karena finishing itu pakai sabun segala macam ya, tapi kok wanginya tuh nggak hilang gitu. Nah, tentang keris brojol ini, sebetulnya ini sebuah pusaka kesayangan ya. Kenapa saya bilang kesayangan? Ini hasil karya orang tua saya ya, almarhum. Dulunya keris ini sarungnya rusak, banyak pecah-pecah dan retak ya. Dan ini kayunya ini, bagian sarungnya ini udah busam, pelisturannya atau catnya ya itu sudah rusak. Lalu di bagian handle-nya ini ternyata memiliki urat yang bagus ya. Kalau dilihat dari jenis kayunya, dari jenis kayu sawo kecil ya, atau sawo kecil ya. Dan memang pada umumnya kebanyakan jenis-jenis pusaka itu kayu-kayunya terbuat dari kayu sawo kecil, walaupun juga ada dari kayu timo, kayu cendana, kayu gaharu, dan jenis kayu-kayu lainnya. Hanya
ada beberapa jenis kayu yang konon katanya tabu untuk dibuatkan sarung keris seperti kayu jati ya. Dan yang paling istimewa yang nomor satu yaitu katanya di antara para penyuka pusaka itu dari kayu nagasari. Nah, kalau soal proses pembuatan keris segala macam mungkin itu sedikit ya saya cerita dulu deh sebelum ke topik utamanya tentang keris brojol ya. Jadi para empu dulu nih membuat pusaka ini ya memang nggak sembarangan. Umumnya yang utamanya itu ritual puasanya ya. Jadi ritual puasanya bukan berarti hal-hal yang gimana ya. Sebetulnya bermunajat ya, meminta petunjuk. Dan cara-caranya mungkin di era dulu ya, mungkin sebelum agama Islam masuk, itu kan di Nusantara ini sudah ada agama lain-lain dulu ya, seperti Hindu, Buddha ya. Tetapi sebelumnya ada agama Hindu ataupun agama lain ya seperti Islam juga, sudah ada keyakinan yang tidak mengarah kepada Hindu, Buddha, Islam, Kristen ya, yaitu agama-agama yang bisa dikatakan ya keyakinan animisme itu kan. Mereka orang-orang dulu itu meyakininya ada kekuatan Sang Maha Pencipta ya, tetapi dengan pemahaman mereka. Dan untuk urusan sampai ke animisme, dinamisme segala macam saya mungkin nggak terlalu banyak memahami ya, tetapi kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, puasa yang dilakukan oleh para empu zaman dulu itu biasanya meminta petunjuk ya, dimana bagaimana mendapatkan bahan besi, baja, nikel, bahkan meteorit. Jadi biasanya nyarinya di sungai-sungai ya, dari pasir tanah ya, yang diambil, dibersihkan, lalu diproses, dipanaskan gitu hingga mendapatkan biji besinya ya. Jadi kebayangkan berapa kubik pasir yang di sungai yang diambil gitu kan. Dan yang uniknya lagi yaitu meteor, bahan logam yang berasal dari langit atau dari luar angkasa kan. Jadi bagaimana bisa mendapatkannya kalau bukan karena sebuah faktor petunjuk dari hasil ritual. Jadi ritualnya mulai berpuasa sampai 40 hari dan cara-caranya lah mungkin anak pati geni juga ya. Mungkin dianggapnya untuk di era sekarang mungkin kurang masuk akal. Tetapi apapun itu kurang masuk akal ataupun bagaimana, tetapi faktanya ada. Karena di era zaman dulu mana ada mesin-mesin yang bisa menghasilkan biji besi yang secara modern, karena memang alatnya nggak ada, mesinnya nggak ada. Tetapi orang-orang dulu luar biasa bisa ada. Tetapi kembali lagi bahwa saya sebagai umat muslim, saya justru meyakini bahwasanya inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menciptakan alam semestanya, dan Allah menciptakan besi dan benda logam dan lain-lainnya, termasuk benda luar angkasa yaitu meteor. Nah, benda-benda tersebut Allah ciptakan untuk bisa manfaat bagi umat manusia. Dan jangan pernah mengkultuskan pusaka ini jadi benda syirik lah, musyrik ataupun gimana ya. Karena orang Islam ataupun agama-agama lain, tidak hanya Islam, tidak akan menjadikan sebuah pusaka ini menjadi manusianya ini berpaling dari keyakinan agama yang dia anut. Dan nggak mungkin, terkecuali orang-orang yang nggak bisa berpikir ataupun tidak memiliki akal sehat, memuja-muja lah ataupun bagaimana, sehingga menganggap keris adalah seolah Tuhan gitu. Nah, itu yang salah ya. Tapi alhamdulillah di antara teman-teman saya ataupun lain-lain para pecinta pusaka juga nggak sampai sejauh itu. Justru sampai sekarang saya dan teman-teman masih aktif sih ya, mengadakan pameran-pameran pusaka yang ujung-ujungnya sifatnya edukasi ya. Jadi nggak bisa kita mengkultuskan pusaka ini penyebab masalah ataupun hal-hal lain gitu. Nah, seperti yang saya pegang saat ini kerisnya sebetulnya biasa, yang nggak seperti keris-keris yang lain sarungnya dibuat cantik ataupun segala macam. Tapi ini memang sisi original kayunya awal seperti ini ya, hanya dikupas, diamplas lagi gitu kan, dibuat natural yang awalnya hitam rusak gitu ya. Tetapi karena keahlian ayah saya dulu, dia memperbaiki dengan detail segala macam, akhirnya sarungnya bisa kembali seperti utuh ya, walaupun ada sebagian-bagian ditambal-tambal ya dengan serbuk kayu.
dari hasil amplasannya dengan lem super glue gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa utuh lagi. Nah, seperti yang saya pegang ini menjadikan sebuah kenangan ya. Jadi kalau saya lihat pusaka ini atau pegang ini, jadi ingat almarhum ayah saya, bahwa dulu ayah saya pernah memperbaiki keris ini, sarungnya gitu ya, sampai membersihkan kerisnya juga. Lalu saya kirimkan Al-Fatihah lagi ya. Nah, jadi warisan-warisan peninggalan orang tua dulu nih menjadi sebuah kenangan ya, yang insya Allah bisa manfaat buat keturunan-keturunan saya juga, bahwa keris ini dulu pernah menjadi milik ayah saya gitu kan. Jadi biar anak-anak saya juga ingat kepada kakeknya gitu, dan terus seperti itu. Nah, kembali kepada pemahaman tentang jenis keris brojol ya, yang konon istimewa bagi sebagian orang ya, terutama di kampung-kampung ya, karena masih banyak juga pemahaman keris brojol ini dimiliki oleh para dukun bayi ya, karena di sana itu kan mungkin yang di pelosok-pelosok ya, walaupun yang dulunya itu kan kalau di kampung-kampung itu nggak ada bidan-bidan ya untuk yang ngurusin orang lahiran gitu kan, adanya dukun-dukun bayi ya, umumnya memiliki keris brojol. Bahkan kalau orang yang mau melahirkan itu, keris brojol itu ditaruh di sampingnya orang yang mau melahirkan atau ibu yang ingin melahirkannya, atau di kepala kepala ibu yang ingin melahirkan ya. Yang pemahaman brojol ini sebetulnya bahasa Jawa ya. Brojol itu brol, jadi brojol itu lancar itu. Memang unik dengan pemahaman itu, tetapi kalau kita pahami secara lebih dalam, makna brojol ini sebetulnya doa ya, pemahamannya, harapannya. Jadi seorang dukun bayi sebelum melakukan membantu ibu hamil yang ingin melahirkan, jadi ada sebuah harapan dengan keyakinan dia, dalam arti harapan doanya tadi dengan adanya brojol jadi menguatkan doa tadi ya, kehusuannya. Jadi harapan yang biar membantu ibu hamil yang ingin melahirkan jadi lancar segala macam. Jadi bukan jimat juga sebetulnya. Sama seperti kita ya, pergi kemana-mana kalau kita nggak bawa ATM, aduh pusing juga nih. Atau nggak bawa uang, pusing juga, kurang gimana gitu kan. Lalu misalkan ya zaman sekarang ya, HP ini kan sesuatu kebutuhan yang paling bisa dikatakan utama banget. Nggak punya duit, nggak punya apa, masa bodoh, yang penting ada HP, yang penting ada kuota gitu kan, seolah-olah seperti itu kan. Nah, jadi sama lah seperti dukun bayi itu juga sama lah seperti orang-orang yang berkebutuhan khusus dengan ATM, dengan HP segala macam. Jadi hanya sebatas pegangan aja, jadi penguat harapan dan doa. Jadi bukan berarti menjimatkan ataupun segala sesuatunya karena keris, tetap semuanya karena Sang Maha Pencipta. Nah, kalaupun ada juga prosesi ibu hamil ya yang ingin melahirkan, lalu kerisnya taruh di atasnya segala macam, itu juga akan membantu si ibu hamil yang ingin melahirkan itu memiliki menghilangkan kecemasan, sugestibilitasnya ya, seperti terhipnotis gitu kan. Dia akan lahirannya bisa lancar segala macam, ada sesuatu yang gimana gitu ya. Berbeda dengan orang-orang kota ya, kalau udah wah tenang, sudah ada di rumah sakit ataupun di klinik bersalin, wah ditangani oleh bidan-bidan yang memang sudah ahlinya gitu kan, tenang, insya Allah akan baik-baik saja. Nah, itu sebatas itu ya sebetulnya. Tetapi kalau kita kaji lagi dengan pemahaman lain, keris brojol ini tidak selalunya harus ngurusin orang-orang yang ingin melahirkan, atau tidak selalunya harus dimiliki oleh para kalangan dukun bayi atau para bidan ya. Mungkin juga di zaman era modern ini juga masih ada juga ya para bidan-bidan yang modern saat ini juga, mungkin karena pemahaman di keluarganya atau pemahaman secara pribadinya mengenai hal-hal yang bersifat klinik, supranatural ataupun gimana, ada juga yang masih mempercayai sesuatu kekuatan yang tersimpan di keris brojol. Akhirnya walaupun zaman modern dia mencari ya. Kenapa saya bilang begini? Karena
saya sudah berhubungan dengan orang-orang yang berprofesi sebagai bidan ya, yang di Cirebon, di Sumatera, dan juga di Jakarta secara online lah gitu kan. Dan dia mencari jenis keris brojol. Lalu saya tunjukkan nih keris brojol ini begini. Lalu ada sebuah kecocokan, walaupun saya tunjukkan ada beberapa ya, diambil salah satunya. Ya dia mau memaskawini gitu kan. Ya sudah, hanya ini saja yang saya simpan. Hari ini ada sebuah kenangan warisan dari almarhum ayah saya ya. Jadi ini tetap saya simpan. Kalau yang lain-lain memang sarungnya sudah saya buat dengan kondisi sarung yang lebih baik, yang lebih cantik ya, karena biar dilihatnya juga lebih menyenangkan gitu ya. Nah, itu hanya pemahaman dari tiap orang, dan kembali lagi batiniannya, perasaannya tetap kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ini hanya sebatas wasilah. Nah, jadi jangan pernah menganggap hal-hal yang aneh-aneh deh tentang keris. Jadi kalau yang menganggap keris ini pembawa masalah hingga mengarah kepada kesyirikan ataupun kemusyrikan, nah itu sekolahnya kurang tinggi. Kalau ngopi, kopinya kurang kental. Kalau mainnya kurang jauh. Karena bukan apa-apa. Dulu nih, ya mungkin sekarang juga masih ada ya, dari kalangan-kalangan yang ngaku-ngakunya orang Islam gitu kan, sampai ngumpulin keris ya, kerisnya di gerinda, dipotong-potong, bahkan dibakar gitu kan. Ya aneh aja gitu kan. Ya mohon maaf, ini bukan saya mau menuduh gimana, itu pemahaman mereka itu salah banget. Akhirnya ini orang ngerti agama, ngerti ayat-ayat juga, tapi kenapa kok nggak ngerti ke arah hal-hal yang lebih dalam gitu ya. Artinya untuk masalah kesyirikan kok kenapa keris yang kami hitamkan gitu, sedangkan ini adalah sesuatu yang memiliki nilai leluhur ya, yang sangat adiluhung lah gitu, dalam arti nilai para leluhur dulu ya, dimana keistimewaan orang-orang dulu bisa membuat sebuah keris, yaitu pusaka yang istimewa dengan prosesnya ya, dari mana mereka bisa sekolah, dari mana dia bisa belajar, dari mana gitu kan. Unik aja kan, karena dulu kan nggak ada sekolahnya gitu. Nah kalau zaman sekarang kan sudah ada itu, bahkan di Damaskus tadi itu ada pelatihannya, bahkan sekolahnya gitu, bagaimana bisa membuat pedang, pisau yang tajam, yang kuat gitu ya. Itu ada sekolahnya. Bahkan di Jepang saja untuk pembuatan samurai itu ada sekolahnya gitu kan. Ya tapi orang dulu kan bagaimana bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan ilham gitu tuh, bisa membuat golok, alat-alat pertanian hingga pusaka gitu kan. Nah ini harus kita hormati di situ, dan ada sebuah nilai-nilai yang besar dah terkandung untuk di era modern ini dan seterusnya ya. Nah kalau kembali lagi kepada masalah keris brojol ini, yang seperti saya bilang tadi, tidak selalunya untuk para bidan-bidan ataupun dukun bayi, tetapi ada pemahaman lain yang harus dipahami juga, bahwa brol lancar itu bisa saja berkaitan dengan rezekian. Misalkan kita memiliki sebuah hajat ataupun niatan atau sebuah upaya melakukan bisnis kah atau segala macam yang jadi harapannya akan sukses atau segala macam, wah harus punya keris brojol biar usahanya bisa selalu lancar terus. Nah jadi brojol juga bisa dikaitkan dengan hal seperti itu ya. Tetapi maaf, bukan berarti menjadi sebuah keharusan, dan maaf juga bukan berarti harus gitu. Kalau menjadikan keharusan, nah ini akan masalah. Artinya otak kita, pikiran kita, sugestibilitas kita akan menjadikan sebuah kebendaan ini menjadi jimat atau ajimat ya. Nah kalau bahasa jimat ini, kalau Melayu nih, Malaysia, Singapura, mungkin jimat itu artinya hemat ya. Nah tapi kalau di Indonesia ataupun di Jawa itu jimat itu sebuah pegangan ya. Tapi mungkin simpelnya ajimat ya. Nah kalau mengarah kepada azimat tadi juga, kita juga nggak bisa menganggap azimat itu suatu hal yang salah juga ya, karena azimat itu kan sifatnya hanya pegangan. Seperti yang tadi saya bilang, orang kalau nggak bawa kemana-kemana, nggak bawa ATM ataupun HP itu kan resah, nggak lengkap, atau dianggap sesuatu gimana. Bahkan kalau ketinggalan udah jauh juga dibela-belain pulang lagi gitu kan.
untuk ngambil yang ketinggalan tadi HP ataupun ATM. Nah, jadi kaitannya ke situ deh. Nah, bukan berarti apa ya? Ya, mengkultuskan menjadi sebuah hal yang ke arah kesyirikan ya. Jadi kalau dijabarkan lagi secara akal sehat ataupun logika, enggak sampai ke situ. Azimat bukan berarti kita menuhankan kebendaan ya. Seperti yang saya miliki ini, oke lah saya anggap sebagai azimat. Tetapi bukan berarti ini menganggap ini Tuhan, tidak. Jadi saya mau pukul-pukul, kayak mau saya lempar ataupun gimana caranya, perawatan ataupun gimana, bisa aja ya. Tapi kalau digituan rusak kan. Dalam arti, saya bisa aja melakukan itu karena memang ini saya tidak menganggap ini sebagai Tuhan. Karena Tuhan saya tetap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan agama lain pun semua seperti itu ya. Bagi orang-orang yang mau mengerti dan memahami ya, nggak akan sampai sejauh itu dan tidak akan yang menjadi pemegang keris ini menjadi syirik. Nah, jadi biar nggak salah pahamnya. Nah, jadi simple aja saya untuk pemahamannya ya, karena dengan keris brojol ini mengandung filosofis. Nah, filosofisnya bukan berarti kalau kita punya ini segala apapun akan menjadi lancar karena brojol gitu kan. Tidak hanya orang yang katanya mau melahirkan ataupun gimana akan brojol itu, tapi kembali lagi pada diri kita, yaitu kekuatan doa. Karena jimat ataupun azimat yang terkuat, yang terbaik adalah doa, bukan benda-benda keris seperti ini gitu, ataupun benda-benda lain. Karena dengan doa itu niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya bilang begitu? Ya namanya doa ya, kan sudah janjinya Allah, siapapun umat yang mau berdoa meminta kepada Allah akan dikabulkan ya. Jadi nggak mungkin Allah bohong, jadi nggak mungkin Tuhan bohong. Jadi kalau kita nggak yakin itu, nah itu yang disebut syirik, karena kita nggak yakin. Jadi benda ini hanya sebatas wasilah, kalaupun ada hal-hal yang terkandung di dalamnya, wallahu a'lam. Jadi menjadi sebuah rahasia, Allah aja yang tahu ya, dan umat manusia hanya bisa melakukan harapan ya, doa segala macam, Allah yang memutuskan gitu ya. Tapi insya Allah dengan adanya harapan-harapan seperti tadi, hal-hal seperti ini bisa dikatakan sifatnya harapan ya, karena apa yang menjadi keinginan kita nih insya Allah akan dikabulkan. Jadi sebagai poster ya, penguat keyakinan kita gitu ya. Tapi bukan berarti orang-orang yang nggak punya keris brojol itu nanti gimana ya, enggak juga ya. Ada tetap harus punya doa ya. Jadi nggak harus, wah saya harus punya keris brojol untuk mensukseskan bisnis ataupun segala macam. Ya itu tergantung dari pemahaman yang masing-masing ya. Kalau saya sih keris brojol begini, saya juga tidak mengistimewakan, tapi saya menjaga dan merawatnya ya, dan saya simpan di tempat yang baik. Kalaupun ada hal apa-apa itu wallahu a'lam. Karena biar bagaimanapun juga proses pembuatan seorang kudu itu nggak mudah ya, proses yang nggak sehari dua hari dibikin ya, bahkan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menjadikan sebuah pusaka keris. Dan proses pembuatannya pun adanya mantra-mantra. Dan ingat, mantra itu bukan berarti sesuatu yang negatif ya. Mantra itu mungkin bagi orang dulu itu sama saja doa. Jadi harapannya si empu membuat ini keris itu, dan umumnya juga seorang empu membuat keris itu bukan berarti dibuat secara massal ataupun gimana ya. Karena empu-empu zaman dulu itu membuat keris itu atas pesanan, dan tidak selalunya bikin banyak untuk langsung dijual gimana, tapi berdasarkan pesanan yang biasanya tokoh-tokoh orang-orang yang berada ya, atau para juragan atau para dari pejabat-pejabat kerajaan dulu, bahkan seorang raja juga ya. Jadi dibikin karena pesanan. Dan di era zaman dulu juga ada empu pusaka yang tadi bisa bikin pusaka karena pesanan, ada juga empu ataupun pengrajin di era dulu ya. Yang pengrajin itu dia bisa bikin golok, dia bisa bikin pisau ataupun alat-alat pertanian, cangkul kan mungkin ya, ataupun yang sejenisnya ya, yang dibikin banyak dan untuk dijual untuk kebutuhan membantu kerja masyarakat ya. Jadi harus dibedakan empu pembuat pusaka sama empu yang pengrajin gitu, itu harus dibedakan. Nah kalau empu pembuat pusaka yang
atas pesanan itu biasanya akan mencocokkan siapa sih yang bikin, yang mintanya ataupun gimana harapannya apa. Sama seperti Chris Brojol dibikin oleh seorang empu dengan harapannya untuk segala sesuatunya, mantra-mantranya yang diterapkan yaitu termasuk doa ya, harapan-harapannya siapapun yang memegang pusaka brojol hasil karyanya empu itu diupayakan ataupun diharapkan pemegangnya akan dapatkan kemudahan, segala sesuatu hajatnya akan dipermudah, segala sesuatunya punya ya ada sajalah dipermudah ya. Walaupun sejatinya Allah tidak akan pernah mau menyulitkan tiap umatnya, atau Tuhan tidak akan pernah ingin menyulitkan umatnya. Yang bikin sulit adalah orangnya itu sendiri, yang bikin susah orangnya itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mudah, nah permudahkanlah cara kita bagaimana yang paling mudah. Dari mulai awal kalau kita orang beragama, kita wajib berdoa, lalu melakukan sebuah pekerjaan itu ya dengannya yang baik ya. Nah kalau Chris Brojol, kembali lagi kepada diri kita, yaitu harapan kita dan doa kita. Ya Allah, dengan pusaka Chris ini yang diciptakan oleh empu zaman dulu ya, jadikanlah sebagai benda yang menjadi kekaguman saya gitu. Bahwasanya di sini ada material-material besi yang diciptakan oleh Allah, ada kayu yang diambil dari pohon ya. Pohon itu bisa hidup, bisa tumbuh karena diberi kehidupan oleh Allah, dan kayunya bisa bermanfaat untuk kayu bakar, untuk tempat tinggal, untuk segala macam, termasuk untuk sarung keris. Dan segala macamnya sampai detail-detailnya ini semua logam-logamnya semuanya diciptakan oleh Allah. Nah ini jadi mau dibilang syirik-syirik gimana ya? Karena semua bahannya Allah yang menciptakan. Dibentuklah seperti ini. Seperti yang baru saya bilang tadi ya, adanya kekuatan, ada segala macam, itu rahasia Allah. Saya nggak bisa menjelaskan detailnya, wah hodamnya lah, segala macam lah. Jadi nggak ada istilah hodam-hodam yang seperti yang itu ya. Karena kalau di pusaka ini ada istilah namanya, umumnya disebutnya yoni, ya, yoni pusaka. Jadi tidak berbentuk hodam, tidak berbentuk jin ataupun gimana. Tapi kalau kita memperlakukannya dengan yang aneh-aneh, misalkan dalam Jumat Kliwon dikasih sesaji, kopi pahit, kopi manis, dan sesaji lain-lain gitu kan. Nah ini akan mengundang unsur-unsur lain ya, seperti kekuatan jin yang fasik gitu ya, masuk. Karena ada perlakuan secara khusus ya. Nah akhirnya mungkin bisa jadi diantara mungkin pernah mendengar, oh ada keris kelotak-kelotak, bisa terbang lah segala macam gitu itu. Nah itu kekuatan-kekuatan dari jin fasik yang akan merusak pikiran manusia ya. Akhirnya menjadikan sebuah pusaka itu dianggapnya gimana gitu dan mengistimewakan. Nah ini yang nggak boleh ya. Jadi perlakukan pusaka dengan sebaik-baiknya, tidak harus seperti itu. Kalaupun ada prosesi penjamasan di seperti di Cirebon ya, di Keraton Kasepuhan ataupun di kerajaan-kerajaan lainnya, setiap Maulid Nabi biasanya ya, atau malam satu suro, itu ada prosesi-prosesi, ada prosesi-prosesi yang dilakukan secara turun-temurun. Adanya penjamasan, yaitu pencucian, membersihkan, yang tujuannya adalah benda-benda pusaka yang tersimpan di museum ataupun yang disimpan di kerajaan-kerajaan itu terawat ya, terhindar dari karat. Nah jadi kalau udah karat ataupun korosi, rusak, nah jadi nggak ada peninggalan sejarah ya. Tapi kalau penjamasan itu ya membersihkan dan itu, dan juga adanya doa-doa dengan pengajian-pengajian bagi yang umat Islam, yang sifatnya juga doa-doa yang untuk dirinya, bukan berarti untuk kepada kerisnya. Tapi ya tadi yang saya bilang tadi, menghargai, menghormati, dan mengagumi bahwa ini semua unsurnya ciptaan Allah. Biar nggak salah paham nih, keris brojol ini nggak harusnya dianggapnya keris pasaran, yang kalau bagi orang yang jual beli pusaka, wah keris brojol itu keris yang murah segala macam. Kalau saya nggak menganggap itu ya. Tapi filosofis segala macamnya, keris brojol justru memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan jenis keris-keris lain, walaupun anggapannya keris biasa. Paling itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.